Tabea. Halo pemirsa, selamat berjumpa bersama saya Agnes Maudeng Dan saya Dr. Fonda Silvania dalam acara Tanya COVID. sebuah program yang akan memperbincangkan terkait informasi tentang COVID dan kesehatan. Melalui program ini, kami akan mengupas dan menghadirkan berbagai narasumber untuk memperbincangkan hal-hal tentang kesehatan dan beragam aktivitas serta informasi terkini tentang COVID-19. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang COVID dan kesehatan ibu anak. Seperti yang kita tahu bersama bahwa saat ini seluruh dunia sedang berupaya keras untuk menghasilkan vaksin yang aman untuk seluruh masyarakat. Nah, sebelum dihasilkan vaksin yang aman, maka kewajiban kita bersama untuk tetap melakukan siaga 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, meningkatkan imun tubuh dengan makan makanan bergizi, dan berolahraga, serta tetap memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, terkait dengan episode kali ini, kita akan berbincang dengan dua sosok wanita tangguh yang terus berjuang dalam mengelola kesehatan ibu dan anak. Siapa mereka? Kita akan sapa mereka setelah pariwara yang satu. Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. siapa yang berpotensi terpapar virus corona. Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Upaya kesehatan ibu dan anak adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu pada masa nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, ibu menyusui, bayi dan anak balita, serta anak usia sekolah. Nah, di program Tanya COVID kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak di Kota Bitung, terutama pada saat pandemi seperti saat ini. Pastinya tidak hanya kita ya, Dok. Iya, benar sekali. Karena saat ini kita sudah kedatangan bintang tamu, ada 2 orang. Yang pertama, Ibu Mahda Munaisehe, selaku pengelola data program kesehatan ibu Dinas Kesehatan Kota Bitung, dan juga ada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Matuari, Ibu Gebi Sumampo Tumengkol, yang akan berbincang-bincang bersama kita tentang kesehatan ibu dan anak. Apa kabar ibu-ibu? Ibu Mahda, Ibu Gebi? Baik. Halo, luar biasa cantik-cantik hari ini narasumber kita. Sehat, Bu? Sehat, puji Tuhan.
Nah, begini Bu, berbicara tentang kesehatan ibu dan anak, pasti pemirsa di rumah penasaran seperti apa sih kesehatan ibu dan anak, terlebih di Kota Bitung ini. Tapi sebelum ibu-ibu jawab, kita akan melihat tayangan berikut ini. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah. Misalnya, sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Halo pemirsa, kembali lagi di Tanya Covid. Nah, kembali lagi yang tadi buat Ibu Magda nih, Ibu Magda. Seperti apa sih kira-kira kesehatan ibu dan anak itu? Berhubungan juga Ibu Magda ini adalah selaku Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Bitung. Ya Bu ya. Nah, boleh dijelaskan kira-kira di kesehatan ibu dan anak ini di Kota Bitung itu bagaimana? Ya, terima kasih. Berbicara mengenai kesehatan ibu dan anak memang cukup luas karena dia dimulai sejak dari masa kehamilan, setelah itu masa nifas, yaitu masa setelah bayi lahir sampai dengan 42 hari, itu yang disebut dengan masa nifas. Setelah itu dilanjutkan dengan bayi. Jadi bayi setelah lahir sampai usia 28 hari yang disebut dengan neonatal, kemudian sampai lanjutannya pada usia 5 tahun. Itu masuk dalam program kesehatan ibu dan anak. Dan juga untuk calon pengantin itu juga sudah termasuk dalam program kesehatan ibu dan anak, karena pada saat persiapan untuk masuk dalam pernikahan itu ada imunisasi untuk calon pengantin. Itu selain pemberian imunisasi ada juga edukasi, yaitu mengenai kesehatan reproduksi bagi calon pengantin itu. Oke, luar biasa. Jadi bisa dibilang beban program dari kesehatan ibu dan anak ini cukup berat ya, Bu Magda ya? Iya, tapi untuk bagi seorang bidan itu sudah biasa karena itu memang pekerjaan sebagai seorang bidan. Luar biasa sekali dedikasinya ya, dengan beban
yang luar biasa. Ini bebannya mempertaruhkan generasi yang akan datang loh. Karena mulai dari masa persiapan kehamilan, bahkan sampai pada masa kehamilan, sampai setelah melahirkan, bahkan sampai usia balita ya. Iya, Usia balita. Iya, luar biasa. Oke, selanjutnya Bu Mahdia, kami ingin tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi status kesehatan ibu dan anak khususnya di Kota Bitung. Iya, tentunya yang paling utama adalah yang pertama yaitu status gizi. Yang kedua pelayanan kesehatan itu. Jadi di saat ibu hamil, pada saat dia hamil harus ada ANC, kemudian juga bayi, ada perawatan untuk bayi dan juga pertumbuhan dan perkembangan lewat posyandu itu. Kemudian juga selain itu adalah faktor lingkungan. Untuk faktor gizi sendiri, apa program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk membantu meningkatkan gizi ibu hamil? Iya, untuk peningkatan status gizi ibu hamil itu biasanya ada pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil. Kemudian bagi ibu-ibu hamil yang kekurangan energi kronis atau yang disebut dengan KEK, itu biasanya ada makanan tambahan yang diberikan bagi ibu hamil. Dan juga anak balita. Anak balita juga pada saat ada pertumbuhannya atau KMS dilihat dari KMS-nya itu berat badannya kurang, itu akan mendapatkan makanan tambahan. Baik itu dari Dinas Kesehatan Kota Bitung maupun dari provinsi. Tadi dibilang soal pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil. Saya pernah mendengar program pemberian TTD pada remaja putri, itu fungsinya untuk apa ya? Apakah ada kaitannya dengan kesehatan ibu dan anak atau apa? Iya, itu memang untuk pemberian tablet tambah darah pada remaja itu, khususnya remaja putri ya, itu memang persiapan untuk dia menjadi seorang ibu. Jadi sudah dipersiapkan sejak usia remaja. Makanya untuk sekarang ini ada program dari Dinas Kesehatan, setiap minggu itu diberikan tablet tambah darah 1 tablet bagi semua remaja putri. Biasanya itu kami turun di sekolah-sekolah SMP dan SMA karena itu usia mereka sudah masuk dalam usia remaja. Oh, jadi sejak dari remaja seorang perempuan remaja putri itu sudah dipersiapkan kesehatannya supaya nanti ketika dia hamil dia status kesehatannya baik dan bisa melahirkan bayi yang sehat. Wah, luar biasa. Ternyata sudah dipikirkan jauh sebelum seorang ibu itu hamil ya untuk program kesehatan ibu dan anak ini. Oke, nah kayak tadi sebelum tadi sudah dibahas persiapan remaja ya untuk menuju ke kehamilan, karena seperti kita ketahui kan ini kehamilan rata-rata tidak direncanakan. Jadi karena tidak bisa direncanakan kapan akan hamil, jadi ternyata pemerintah melakukan program mempersiapkan khususnya remaja putri yang mungkin akan hamil supaya tidak terjadi kekurangan zat besi ya Bu ya, karena menstruasi dan sebagainya. Oke. Nah kira-kira dari kalau tadi ceritanya sebagai pemegang program kesehatan ibu dan anak, nah kalau misalnya sebagai ibu bidan sendiri, kira-kira tips-tips apa untuk menjaga kesehatan ibu dan anak mungkin untuk pemirsa di rumah? Apa kira-kira tips-tips untuk para pemirsa di rumah yang bisa dilakukan di rumah masing-masing atau kepada anaknya mungkin, anak perempuan dari ibu bidan sendiri? Iya, tentunya kalau dia seorang ibu hamil, rajinlah untuk memeriksakan diri kehamilannya, baik itu di puskesmas. Kalau sekarang memang posyandu ini belum ada pelaksanaan posyandu akibat masa pandemi ini ya. Jadi kegiatan posyandu itu belum maksimal, kecuali mungkin baru imunisasi.
kelas ibu hamil juga memang sekarang ini belum terbentuk oleh karena masa pandemi. Kalau di daerah-daerah yang zona hijau itu memang sudah bisa dilaksanakan kelas ibu hamil, tetapi hanya dibatasi 10 orang. Itu tapi untuk yang zona hijau. Tapi kalau Kota Bitung mungkin zona orange, jadi belum bisa untuk melaksanakan kelas ibu hamil. Nah, jadi kami sebagai bidan itu yang menganjurkan kepada ibu-ibu hamil untuk tetap memelihara kesehatannya di rumah. Jadi kami memberikan nomor HP jika ada misalnya resiko-resiko yang terjadi atau komplikasi yang terjadi, itu mereka bisa langsung bertanya kepada kami. Dan juga memang ada pembatasan untuk frekuensi pemeriksaan ibu hamil oleh karena masa pandemi. Karena kita ketahui bahwa ibu hamil itu sangat rentan untuk terjangkitnya virus COVID-19. Karena itu kami juga sudah mengedukasi ibu untuk selalu menjaga kehamilan, untuk selalu makan makanan yang bergizi, rajin baca buku KIA, karena di dalam buku KIA itu semua sudah ada di dalam. Jadi bagaimana merawat kehamilannya, kemudian makanan yang bergizi yang baik untuk pertumbuhan janin itu bagaimana, itu semua ada di dalam buku KIA. Sudah sangat lengkap. Itu. Ya, tadi kita sudah berbincang dengan Ibu Mahda selaku pengelola program Ibu di Dinas Kesehatan Kota Bitung. Saat ini kita pindah ke Ibu Gebi sebagai istri dari Camat Matuari yang juga selaku ketua tim penggerak PKK Kecamatan Matuari, ya Bu? Iya, betul. Nah, untuk di Kecamatan Matuari sendiri, seperti apa sih Bu kegiatan yang sudah dilakukan selama ini untuk mengedukasi masyarakat khususnya ibu-ibu tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak? Terima kasih sebelumnya saya sudah diundang di sesi ini. Kemudian mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang tadi kan disinggung tim penggerak PKK di Kecamatan Matuari, di mana organisasi PKK ini merupakan organisasi yang menjadi mitra dari pemerintah, yang keanggotaannya itu tidak terbatas, siapa saja bisa bergabung sampai kepada masyarakat di akar rumput, istilahnya seperti itu. Nah, karena kami mitra pemerintah, berarti kami juga harus mendukung setiap program-program yang diterapkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kota Bitung. Nah, kebetulan dari antara 10 program pokok PKK, itu ada 2 diantaranya program tentang kesehatan dan kemudian perencanaan sehat. Jadi sudah memang menjadi program rutin yang dilaksanakan secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah, sampai ke RT dan lingkungan masing-masing. Nah, terkait dengan bagaimana edukasi atau sosialisasi yang kita berikan kepada masyarakat. Biasanya kan di masing-masing RT, rukun tetangga itu punya minimal setidaknya 1 dasawisma. Dasawisma ini juga di bawah naungan dari tim penggerak PKK. Nah, di dasawisma ini itu keanggotaannya ada sekitar 15-20 anggota, biasanya ibu-ibu ya, sekalipun juga bapak-bapak di masa milenial ini juga kadang-kadang suka bergabung seperti itu. Nah, berarti di masyarakat yang akar rumput ini itu tempat yang paling efektif, yang paling ideal untuk mensosialisasikan segala bentuk informasi-informasi terkait ini juga untuk kesehatan ibu dan anak. Jadi dalam setiap pertemuan di masing-masing dasawisma, di masing-masing tim penggerak PKK, kita selalu mengedukasi bagaimana menjaga kesehatan yang mulai kita bisa lakukan sederhana dari rumah kita masing-masing, kemudian juga terutama terkait dengan pandemi COVID-19, ya program Siaga 5M. Jadi seperti itu. Jadi setiap pertemuan kita mengedukasi tentang bagaimana untuk menjaga kesehatan yang dimulai dari rumah, karena ibu-ibu ini yang bertanggung jawab untuk seisi keluarganya. Dia sebagai ibu rumah tangga bertanggung jawab untuk suaminya dan juga anak-anak yang dipercayakan kepada mereka. Seperti itu. Oke, nah kalau misalnya, jadi tadi program dalam lingkup pemerintah ya, dalam lingkup PKK support dengan program-program pemerintah. Nah, saya ada pertanyaan ini Bu Gebi. Kalau misalnya di keluarga sendiri, lingkup keluarga mungkin akan bisa jadi contoh ya untuk pemirsa di rumah.
dalam menjaga kesehatan ibu serta anak-anak bahkan keluarga, khususnya di masa pandemi sekarang ini? Mungkin kesehatan mental kah, support atau apa, karena di dalam lingkup keluarga sendiri, di luar program-program yang mungkin berjalan di kegiatan PKK maksudnya, Gaby. Ya baik, pertama-tama tentu saja menjadi seorang ibu merupakan anugerah yang besar ya. Tentu saja juga tanggung jawab, diiringi dengan tanggung jawab yang begitu besar ya, untuk membesarkan gitu anak-anak yang sehat, kuat. Terutama kita harus menjaga tentang kesehatan. Di masa pandemi ini tentu saja ada perhatian-perhatian khusus dan sangat ekstra. Mungkin di hari-hari kemarin kita hanya mencuci tangan itu setiap sebelum kita makan. Nah, tetapi dengan adanya ya seperti itu. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tentu saja mencuci tangan atau juga mempergunakan hand sanitizer itu sudah menjadi aktivitas yang rutin ya. Kalau bisa setiap beberapa jam sekali sebelum kita mungkin memegang makanan seperti itu, tentu saja ibu-ibu di rumah harus memperhatikan baik seluruh anggota keluarganya, suami atau anak-anaknya sudah cuci tangan atau belum, seperti itu. Jadi mulai dari hal-hal yang sederhana. Kemudian menjaga kebersihan dari lingkungan rumah sendiri supaya tetap higienis, tetap bersih seperti itu, dan juga mungkin melakukan protokol sebelum memasuki rumah. Jadi sangat-sangat penting ya Dok ya, untuk sebelum kita beraktivitas di luar, kita tidak tahu kita bertemu dengan siapa saja ya, entah itu orang yang mungkin sudah ada terpapar virus atau tidak, tetapi lebih baik mencegah ya. Angka baiknya saya juga menerapkan seperti itu, dan juga saya juga menyampaikan kepada anggota-anggota dari organisasi PKK di kecamatan untuk melakukan protokol sebelum memasuki rumah. Jadi seperti membuka contohnya alas kaki, kemudian mencuci tangan dulu, mengganti mungkin baju yang dipakai ketika kita keluar rumah beraktivitas dengan baju yang baru. Kalau perlu mandi dulu sebelum kita masuk ke rumah. Oke, berarti bisa dibayangkan ini kalau Ibu Gaby di rumah ya. Kalau ada setiap orang yang datang dari luar, oh cuci tangan, ganti baju. Jadi untuk melindungi orang-orang dalam rumah. Ya. Oke, jadi istilahnya ibu-ibu jadi perannya jadi bertambah sebagai seorang Betul sekali. satpam, pengawas, mengawasi jalannya protokol kesehatan dalam rumah. Ini ada satu yang menarik Bu, yang lagi hits di saat-saat pandemi ini, khususnya mengenai kesehatan ibu dan anak, kan salah satunya juga ada kesehatan mental yang harus diperhatikan ya. Nah, di masa pandemi ini kan anak-anak sekolahnya dari rumah. Banyak ini keluhan-keluhan khususnya di media sosial, kesehatan mental ibu yang terganggu karena harus mengajar dan mendidik anak dari rumah. Kira-kira bagaimana Ibu Gaby menyikapi, atau ada saran atau mungkin kata-kata penyemangat untuk pemirsa semua di rumah? Atau pengalaman ya Dok, pengalaman di Iya, rumah atau sendiri mungkin seperti pengalaman-pengalaman. Ya ini menarik sekali ya, karena memang ini lagi happening begitu ya, yang betul-betul terjadi. Mungkin ada beberapa video yang muncul di media sosial, ada seorang ibu yang memarahi anaknya ketika sementara menghafal Pancasila gitu, seperti itu mungkin pemirsa dari rumah tahu. Jadi memang yang ini menurut pribadi saya yang mau saya sampaikan seperti ini. Kalau untuk mengajar anak di rumah itu memang sudah menjadi kewajiban orang tua, terutama ibu gitu, seperti itu. Karena bukan hanya kita menyekolahkan anak kita dan itu tanggung jawab dari guru saja supaya anak saya bisa pintar, tetapi sekalipun itu tidak harus belajar dari rumah, mungkin pertemuan kelas reguler seperti biasa, kita pun harus mendidik atau mengajar anak kita. Jadi sudah menjadi kewajiban ibu-ibu, jadi jangan menyalahkan, kenapa ini guru memberikan banyak tugas, dan akhirnya orang tua yang harus turun tangan, turun di lapangan. Sudah seharusnya menjadi kewajiban kita untuk mendidik dan mengajar anak-anak kita. Jadi di bawah santai saja, karena setiap ibu-ibu juga pasti punya visi yang besar untuk anaknya, yang menginginkan anaknya bisa sukses di masa depan. Iya. Itu saja yang menjadi motivasi kita, supaya kita bisa dengan sabar, dengan tekun mengajari anak-anak kita. Seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi dengar itu ibu-ibu di rumah dihadapi dengan santai dan sabar, karena memang demi kebaikan semua ya, untuk masa depan anaknya sendiri begitu. Jangan sampai anak juga jadi semakin tertekan ya Bu ya. Betul, jadi betul. ibu tertekan, anak juga tertekan, dua-duanya tertekan begitu. Nah, pemirsa, tadi kita sudah berbincang dengan narasumber kita bagaimana pentingnya kesehatan ibu dan anak. Nah, selanjutnya saya dan Dr. Fonda akan berbagi tips cara menjaga kesehatan kehamilan di masa pandemi, tapi setelah tayangan berikut ini. COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia.
Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Jaga jarak, social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus. Ayo lawan corona. Halo pemirsa, kembali lagi di Tanya Covid. Nah, saat ini kita akan berbincang tentang tips-tips yang bisa dilakukan untuk menjaga kehamilan di masa pandemi. Nah, Kak Agnes, jadi ada beberapa tips sebenarnya, tapi kita bahas satu-satu mumpung kita kedatangan 2 narasumber yang sangat berpengalaman di bidangnya. Ya. Nah, yang pertama itu konsumsi makanan bergizi mungkin ya. Nah, kondisi kesehatan selama kehamilan sangat bergantung pada pola hidup sehat yang diterapkan ibu hamil tentunya. Konsumsilah bermacam-macam makanan sehat dan bergizi tinggi untuk mendukung kesehatan diri sendiri, juga janin dalam kandungan. Dengan memakan makanan bergizi, stamina ibu dapat bertambah dan risiko komplikasi kehamilan jadi berkurang sehingga akan meningkatkan kesehatan ibu hamil secara keseluruhan. Mungkin itu yang sempat disinggung tadi sama Bu Bidan mengenai gizi 1000 hari pertama kehidupan ya. Nah, kita mau tanya dulu untuk Ibu Camat yang cantik ini, kira-kira bagaimana tips-tips untuk masyarakat Kota Bitung khususnya ibu-ibu hamil atau yang berencana hamil, kira-kira makanan-makanan bergizi apa yang terjangkau dan mungkin sering ditemui tapi ibu-ibu mungkin tidak sadar kalau ini penting atau ini perlu, atau mungkin ada yang merasa makanan bergizi itu harus yang mahal, harus yang ini, harus yang ini. Mungkin bisa diluruskan sedikit oleh Ibu Gebi. Baik, terima kasih. Terkait dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, kalau dulu mungkin kita mengenalnya ada 4 sehat 5 sempurna ya dok. Ya, tapi betul. kalau sekarang dari PKK sendiri itu ada yang namanya B2SA. Jadi programnya beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Oke. Jadi maksudnya itu makanan yang kita temui di keseharian kita, di lingkungan kita sehari-hari. Yang penting dia harus beragam, kemudian tentu saja dia bergizi, bukan yang instan-instan ya dong, hindari. Kemudian seimbang juga dan aman. Nah, tidak perlu harus yang mahal-mahal. Jadi tidak perlu harus apa yang mungkin konsumsi yang daging sapi itu masih termasuk bagi sebagian kaum itu agak mahal ya, tapi tidak harus protein daging sapi. Mungkin juga ikan, protein ikan, kan Kota Bitung kota ikan. Jadi perbanyak makan ikan juga baik. Seperti itu. Kemudian ya sayur-sayur, buah. Seperti itu ya. Buah-buah juga tidak harus buah-buah yang import. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di rumah punya pekarangan yang cukup luas, itu ya alangkah baiknya kita menanam sendiri. Jadi kita menanam, yang pertama untuk kita konsumsi, ya tentu saja kita tidak menggunakan pestisida. Jadi dari makanan organik yang kita tanam, gitu kita bisa mengolah di dapur masing-masing dan menghasilkan makanan-makanan yang bergizi yang aman untuk kesehatan, terutama untuk kesehatan ibu hamil. Kalau pengalaman saya dulu seperti itu, jadi lebih banyak yang organik-organik, yang tanpa pestisida. Jadi kalau masih bisa ditanam sendiri, mengingat makanan dan bahan-bahan organik itu harganya di pasaran luar biasa ya Bu ya. Betul. Lumayan mahal. Nah, saya garis bawah tadi tentang seimbang. Jadi makan itu harus seimbang ya, jangan mentang-mentang ini buah, makanya 1 kilo buah begitu. Meskipun ini makanan yang sehat tapi harus seimbang ya Bu ya. Betul dokter. Jadi harus ada porsinya yang diatur, mungkin kebutuhan kalori, jadi bukan berarti makan berlebihan. berlebihan. Makanan sehat.
makanan meskipun sehat tapi kalau berlebihan juga jadi kurang efektif ya Bu ya. Oke. Betul. Ya, selain makan makanan yang bergizi, untuk ibu hamil sendiri kan ada yang namanya vitamin prenatal atau vitamin yang diminum selama masa kehamilan. Nah, vitamin ini dapat membantu untuk memenuhi sekaligus memberikan nutrisi tambahan yang dibutuhkan janin dalam kandungan. Konsumsi vitamin ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk menjaga kehamilan, terutama saat ibu hamil tidak mendapatkan cukup nutrisi dari makanan sehari-hari, atau pada ibu hamil yang mungkin emesis berlebihan pada awal-awal kehamilan sehingga nutrisinya itu kurang mencukupi. Kemudian vitamin prenatal ini biasanya yang paling banyak itu mengandung asam folat, di mana asam folat ini berperan penting dalam perkembangan otak serta saraf-saraf di tulang belakang bayi. Asam folat juga bermanfaat dalam mencegah resiko bayi lahir cacat. Nah, jika mengkonsumsi suplemen vitamin, sebaiknya dikonsultasikan kepada tenaga medis, dokter atau bidan ya. Nah, Bu Bidan, kalau misalnya ibu hamil itu sendiri, vitamin-vitamin apa sih yang wajib dikonsumsi selama masa kehamilan? Iya, untuk vitamin bagi ibu hamil itu memang biasanya dia mengandung asam folat seperti yang telah dijelaskan tadi untuk pertumbuhan otak dan juga saraf-saraf, dan juga mengandung zat besi. Zat besi itu juga sudah dilakukan sejak usia remaja. Sama sebetulnya, isinya itu sama komposisinya. Jadi selain asam folat, pemberian tablet besi itu untuk meningkatkan HB, karena biasanya kalau seorang ibu hamil itu HB-nya akan turun. Jadi dia perlu tambahan vitamin dan mineral, termasuk tablet besi untuk meningkatkan HB. Karena kalau HB kurang, nantinya dia akan mengganggu kontraksi pada saat melahirkan yang bisa menyebabkan ibu itu perdarahan pada saat bersalin. Jadi diharapkan bagi ibu hamil, jika diberikan obat vitamin oleh dokter ataupun bidan, itu harus diminum. Ada ibu hamil yang hanya disimpan atau dibuang karena malas. Karena memang kalau pada trimester awal, kalau kita memberikan vitamin yang zat besinya itu tinggi, dia akan mual. Jadi biasanya untuk tablet besi itu diberikan setelah trimester 2. Karena biasanya mual muntah itu nanti hilang pada trimester 2 itu. Jadi kalau misalnya ibu itu terus-menerus mengalami muntah, mual, ada tips-tips nggak Bu Bidan bagaimana supaya dia tetap bisa mengkonsumsi vitamin dan makanannya itu dengan baik sehingga nutrisinya tetap terpenuhi? Iya, ada vitamin yang biasanya tablet besinya itu rendah. Jadi hanya vitamin biasa yang dikonsumsi oleh ibu hamil pada awal trimester pertama itu kan, untuk mengurangi mual dan muntah. Di samping itu juga pola makan dari ibu. Jadi biarpun kita mual muntah itu harus tetap makan. Jadi walaupun sedikit-sedikit tapi sering itu, supaya mual muntah itu berkurang. Karena biasanya itu pagi itu yang paling parah kalau pada trimester 1 itu mualnya, oleh karena akibat perubahan hormon yang meningkatkan asam lambung meningkat, itu yang menyebabkan mual muntah pada awal-awal kehamilan. Gitu. Jadi walaupun mual muntah, ibu hamil itu sedapat mungkin tetap makan ya, walaupun dalam porsi yang kecil. Yang kecil, dan vitamin yang diberikan oleh dokter ataupun bidan. Untuk vitamin sendiri, kalau ibu hamil di Kota Bitung itu di pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau di bidan kelurahan itu apakah diberikan secara cuma-cuma atau berbayar? Iya. Sekarang kan kalau di Poskesdes atau di puskesmas itu gratis, pelayanan gratis untuk entah itu pasien umum maupun pasien ibu hamil itu. Jadi tidak ada bayaran untuk di fasilitas pemerintah. Jadi kalau hamil itu silahkan datang ke puskesmas Iya. dan silahkan datang ke bidan, dilayani untuk pemeriksaan sampai dengan pemberian vitaminnya. Semuanya Iya. gratis kan Bu Bidan? Iya, sampai melahirkan juga kalau ada BPJS itu pastinya gratis. Oh iya. Oke. Kehamilan-kehamilan yang tanpa resiko ya tentunya pastinya. Iya.
Kalau normal di puskesmas. Iya betul. Jadi luar biasa ya, pemerintah sudah mengcover semuanya digratiskan, mulai dari konsultasi sampai pemberian vitamin, bahkan sampai melahirkan ya Bu Bidan. Jadi pemirsa di rumah jangan lupa kalau misalnya ibu-ibu hamil di rumah harus sering konsultasi sama bidan atau tenaga medis, dokter di puskesmas, atau bisa juga tadi di awal Ibu Bidan bilang sempat berikan nomor ya, bahkan untuk konsultasi via online. Sekarang juga kan di masing-masing kelurahan itu ada penanggung jawab, bidan penanggung jawab di masing-masing kelurahan. Jadi bisa hubungi bidan di masing-masing kelurahan bila ada keluhan-keluhan. Gitu. Jadi sudah ada petugas kesehatan yang standby untuk melayani ibu-ibu hamil di seluruh kelurahan. Oke, luar biasa, jangan sampai disia-siakan pemirsa di rumah ini fasilitas Sudah disiapkan oleh pemerintah. Iya betul sekali. Nah tadi sudah bahas tentang makanan bergizi, dan vitamin juga dari prenatal bahkan sampai pada masa kehamilan. Nah yang ketiga ini kita harus aktif bergerak. Nah olahraga menjadi bagian penting dari pola hidup sehat termasuk ibu hamil. Dengan melakukan aktivitas fisik, peredaran darah dan oksigen ke seluruh tubuh akan semakin lancar. Olahraga juga akan memperkuat otot, mengurangi stres saat hamil, hingga mendukung kecerdasan bayi sejak dalam kandungan. Nah, luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk berolahraga. Tidak perlu yang berat, ibu hamil bisa berjalan kaki santai misalnya, atau berenang kalau ada tersedia fasilitas ya mungkin ya. Dan yang mudah juga dilakukan saat ini yoga. Ya, yoga. Iya. Jadi mungkin ada ibu-ibu hamil yang sementara hamil atau yang sedang merencanakan kehamilan khususnya di Kota Bitung ini. Kalau ada mungkin mitos-mitos yang mengatakan hamil harus diam dan tidak bergerak sama sekali, justru itu tidak sehat ya, tidak cukup. Jadi mulai dari makanan bergizi, meskipun makan sehat tidak boleh berlebihan. Juga dengan olahraga, tetap harus ada aktivitas fisik yang dilakukan ibu hamil. Itu kan untuk meningkat metabolisme dan peredaran darah juga jadi semakin lancar. Jadi jangan ibu-ibu hamil di rumah jangan hanya diam saja di rumah, jadi tetap harus melakukan aktivitas fisik. Iya. Nah, Ibu Gaby sendiri kan termasuk bisa dikatakan instruktur yoga ya. Iya. Untuk ibu hamil sendiri, gerakan-gerakan yoganya itu ada nggak Bu? Yang khusus untuk ibu hamil? Untuk ibu hamil biasanya ada apa ya, yang panggul itu bisa terbuka gitu kalau kita apa istilahnya. Jadi ada beberapa gerakan yang memang membuat kita panggul bisa agak terbuka dan proses persalinannya itu bisa lancar. Nah kalau sekarang kan kita sudah canggih ya, maksudnya memanfaatkan teknologi yang ada. Ya, mungkin ibu-ibu di rumah yang punya kuota, yang bisa mengakses YouTube, kita juga bisa melihat mungkin gerakan-gerakan apa yang menunjang untuk olahraga yang ringan untuk sesuai dengan ibu hamil. Banyak juga di YouTube kita bisa temukan. Jadi bukan berarti olahraga tapi harus sesuai porsi ya Bu Gaby, harus sesuai dengan usia kehamilan juga. Jangan harus berolahraga, nonton Tanya Covid ternyata harus berolahraga, dia olahraga berat tiba-tiba berefek buruk. Betul. Jadi harus juga sesuai dengan usia kehamilan. Kondisi ibu. Usia dan kondisi kehamilan ya. Betul sekali. Jadi yoga juga itu sangat bagus ya dari Bu Gaby, melihat ada peregangan-peregangan otot. Pastikan kalau ibu hamil, apalagi udah hamil yang trimester 3 atau yang sudah mulai besar. Untuk persiapan melahirkan ya Dok? Iya, selain persiapan melahirkan juga untuk kenyamanan, yoga memberikan rasa rileks ya Bu Gaby ya. Rileks secara sehingga psikologi kita bisa lebih tenang, mungkin lebih siap secara mental juga. Iya betul. Itu ada meditasi sedikit untuk mengelola pikiran supaya biar bisa rileks dalam persalinan. Oke. Ya, setelah olahraga ada lagi satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu banyak minum air putih. Jadi ini tips keempat kita ya. Jadi ibu hamil itu cenderung lebih sering untuk buang air kecil karena secara anatomi ya Dok ya, bahwa di perutnya itu ada bayi yang sedang tumbuh sehingga menekan organ-organ yang lain termasuk kandung kemih, sehingga ibu hamil itu sering buang air kecil. Karena itu
ibu hamil itu harus banyak minum air putih agar tidak terjadi dehidrasi sehingga kebutuhan cairannya itu tercukupi. Nah, jika cairannya tercukupi, maka ini akan membantu melancarkan aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh, termasuk ke dalam rahim, yaitu ke bayi itu sendiri. Nah, kebiasaan minum air putih ini juga bisa meningkatkan sistem imun keseluruhan dari ibu itu dan bisa mencegah berbagai macam masalah kesehatan pada ibu hamil, misalnya kelelahan, anemia, sembelit, wasir, dan infeksi saluran kencing. Usahakan untuk minum air 8 sampai 10 gelas setiap hari. Asupan cairan yang sehari-hari itu juga bisa diperoleh dari jus dan buah-buahan. Jadi kalau pada ibu hamil bisa diberikan kebebasan ya dok ya. Kalau ibunya sedang ingin minum jus mangga misalnya, boleh dia minum jus juga kan dok? Iya, bebas. Iya. Nah, kebiasaan minum ini sendiri kalau di zaman sekarang ya saya lihat orang-orang itu sudah punya kebiasaan untuk selalu membawa tumbler. Jadi kesadaran untuk selalu minum yang cukup itu sepertinya sudah menjadi budaya yang baru ya saat ini ya. Ibu-ibu hamil di Kota Bitung sendiri bagaimana Bu Bidan? Apakah ada muncul juga kebiasaan ini? Mereka sudah sering membawa minumnya sendiri atau masih bagaimana? Coba bisa diceritakan Bu. Kalau untuk ibu hamil yang biasanya datang ke posyandu atau ke puskesmas, memang saya tidak melihat jelas kalau ibu-ibu hamil itu rajin membawa tumbler atau gimana. Hanya satu-satu saja yang saya lihat, ada ibu yang memang membawa tumbler, berarti dia memang rajin minum. Dan memang banyak ibu-ibu hamil yang mengeluh sembelit. Itu berarti untuk air putih itu dia kurang, minum air putih itu masih kurang, sehingga menyebabkan dia sembelit. Dan itu juga yang tips itu juga yang kami sampaikan kepada ibu supaya rajin minum air putih supaya tidak sembelit. Jadi dijadikan sebagai salah satu edukasi ya kalau misalnya ada ibu hamil yang kontrol misalnya ANC atau konsultasi ke bidan mengenai kesehatan, menjadi salah satu topik untuk jangan lupa minum air putih ya. Iya. Karena kadang ini sering diabaikan karena dianggap sebagai suatu kebutuhan, akhirnya orang jadi lupa untuk saling mengingatkan mengenai kebutuhan cairan dalam tubuh. Nah, selanjutnya ini tips yang kelima. Ini tips yang sekarang lagi hits di masa pandemi ini, yaitu rajin cuci tangan. Cara ini adalah kebiasaan yang wajib dilakukan ibu hamil untuk menjaga kehamilan, terutama pada masa pandemi ini. Untuk ibu hamil, cucilah tangan Anda dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik. Jika tidak ada air pengalir atau sabun, gunakan hand sanitizer dengan berbahan dasar alkohol minimal 70%. Nah, bersihkan tangan Anda sebelum dan sesudah buang air atau dari toilet, sebelum dan sesudah makan, sebelum dan setelah masak, serta sesudah memegang barang atau fasilitas umum. Jadi, rajin cuci tangan dapat membantu membunuh kuman dan bakteri. Cuci tangan ini lagi hits di masa pandemi ini dan sebaiknya untuk ibu-ibu hamil sih kalau saran saya sebagai dokter ya minimalisir keluar dari rumah aja kali ya. Supaya tidak perlu terlalu banyak terpapar virus, bakteri atau apapun. Bahkan tidak perlu terlalu sering cuci tangan kalau cuma di rumah kan tidak sesering itu cuci tangan. Beda dengan kalau keluar. Jadi untuk ibu-ibu hamil atau anak-anak kecil kalau tidak terpaksa disarankan untuk di rumah aja, begitu. Jadi jangan lupa tetap cuci tangan, jaga kebersihan diri, meskipun cuma di rumah juga, meskipun di rumah kan tetap ada aktivitas yang mungkin menyentuh barang-barang, jadi tetap harus cuci tangan. Nah kira-kira dari Bu Gaby sendiri, kalau misalnya dalam aktivitas sehari-hari kan di masa pandemi ini, kira-kira dari PKK ada program khusus enggak untuk menjangkau misalnya ibu hamil atau apa itu untuk sosialisasi mengenai cuci tangan, karena cuci tangan kan ternyata ada protapnya harus 20 detik di bawah air mengalir, ada gerakannya begitu. Untuk cuci tangan yang membawa efek yang benar-benar bersih maksudnya.
Ya, untuk cuci tangan 5 langkah itu kan sebelum juga pandemi memang sudah sering kita sosialisasikan di lingkup organisasi PKK itu sendiri sampai ke masing-masing dasawisma di masyarakat. Dan untuk masa pandemi ini karena mungkin pertemuan masih PSBB ya, masih terbatas. Jadi bisa saja juga kita mengedukasinya lewat video-video yang kita buat, kemudian diupload ke media-media sosial. Karena kebanyakan ibu-ibu di rumah pun juga netizen ibaratnya. Ya, Jadi merupakan suatu media yang tepat untuk bisa memberikan sosialisasi bagaimana kita harus mencuci tangan dengan benar, teknik-tekniknya seperti apa, dan sesering apa harus kita mencuci tangan. Wah, luar biasa. Selanjutnya tips yang keenam adalah tidur yang cukup. Cara menjaga kehamilan yang satu ini sebenarnya mudah, tapi sayangnya seringkali disepelekan. Masalahnya adalah selama ibu hamil, ibu akan lebih sulit untuk tidur di malam hari, tapi justru lebih mudah mengantuk di siang hari. Hal ini terjadi karena adanya perubahan hormon. Masalah ini kemudian membuat ibu jadi kurang tidur akibat jadwal tidur yang tidak menentu. Parahnya lagi, kurang tidur selama masa kehamilan seringkali dikaitkan dengan komplikasi seperti preeklamsia dan resiko lahir dengan proses sesar. Solusinya, segera tidurlah begitu ibu merasa mengantuk atau merasa capek. Sering-seringlah tidur siang untuk mencukupi waktu tidur ibu hamil. Ibu hamil sebenarnya malah dianjurkan untuk tidur malam lebih lama, lebih panjang daripada biasanya selama trimester pertama kehamilan. Banyak tidur juga dianjurkan untuk membantu proses persalinan agar lebih lancar dan membuat kesehatan ibu hamil terjaga dengan baik. Ya, betul sekali. Jadi ibu hamil juga harus menjaga pola tidur yang cukup, ya, meskipun mungkin dengan susah payah ya, karena ibu hamil mengalami beberapa ketidaknyamanan, ya, untuk boleh tidur berkualitas. Baik hormon maupun Iya, betul sekali. Nah, yang tips yang terakhir adalah jauhi sumber stres. Ini paling mungkin sering diabaikan ya. Salah satu manfaat tidur adalah meredakan stres. Nah, kondisi stres berat dan berkepanjangan bisa mengganggu pikiran dan emosional ibu hamil sehingga ikut mempengaruhi perkembangan bayi di dalam kandungan. Coba cari tahu penyebab kira-kira sebelum menjauhi sumber stres tersebut. Ibu hamil juga bisa melakukan olahraga yoga dan teknik pernapasan dalam meditasi untuk menghilangkan stres. Sempatkan juga me time atau mengambil waktu sendiri untuk melakukan kegiatan favorit ibu hamil. Jadi menjauhi sumber stres ini adalah salah satu hal yang penting dan mungkin sering diabaikan ya, karena kesehatan mental seorang ibu hamil, terutama masa-masa awal kehamilan, itu membutuhkan support dari orang terdekat, suami misalnya, atau keluarga-keluarga terdekat untuk support secara mental, memberikan semangat mungkin, atau memberikan nasihat-nasihat. Intinya untuk supaya ibu hamil ini tidak merasa tertekan, tidak merasa sendiri, karena kayak tadi dibahas bahwa ada perubahan hormon ya. Untuk ibu hamil itu ada perubahan hormon yang bisa membuat kadang-kadang ibu ini jadi gampang sedih atau jadi sensitif. Kira-kira kalau misalnya dari pengalaman Bu Baby sebagai orang yang sudah pernah hamil, itu pernah mengalami nggak masa-masa stres pada saat kehamilan? Ya, pastinya kalau kita sudah berbicara tentang hormon, memang tidak bisa dipungkiri ya, karena sejak ibu hamil ya, mengalami gejala seperti itu. Nah, cuma kalau dari pengalaman saya, segala sesuatu kita kendalikan dengan pikiran. Sekalipun mungkin hormonnya seperti apa dan kecenderungan kita untuk misalnya bad mood, marah-marah, sebenarnya kan kita ingat lagi gitu bahwa kalau kita marah, kalau kita sedih, janin yang di kandung kita pun juga merasakan apa yang kita rasakan. Jadi ketimbang kita harus suasana istri kita kondisi untuk misalnya mau marah, mau sedih, mau nangis, kita ingat lagi buah hati sekecil yang di dalam kandungan kita ini butuh ibu yang emosi terkontrol, butuh ibu yang happy gitu, untuk supaya mereka juga merasakan apa yang kita rasakan. Kalau kita merasakan hal-hal yang indah, kita mengelola
secara emosi kita, nanti janin juga pasti akan menjadi lebih sehat dan lebih bahagia. Iya, betul sekali. Jadi penting sekali untuk mengelola stres pada ibu hamil. Selain mencari aktivitas fisik mungkin atau mencari hal-hal untuk dilakukan aktivitas yang memberikan kesenangan sendiri, juga stres-stres itu harus diminimalisir. Jadi dari pikiran, bahkan juga membutuhkan support dari orang-orang terdekat. Jadi untuk bapak-bapak yang ada ibu hamil di rumah, jangan lupa disupport ibu hamilnya. Nah, itu tadi perbincangan kita hari ini dengan narasumber-narasumber, tentunya dengan topik yang menarik. Sekali lagi kami ucapkan untuk narasumber kita hari ini yang cantik-cantik, Ibu Gebi dan Ibu Magda. Terima kasih. Nah, pastinya pemirsa di rumah untuk tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan yaitu siaga 5M. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya, Dr. Fonda Silvania. Dan saya Agnes Maundeng. Lawan COVID, kita pasti menang.